Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan lingkungan hidup. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Resta Anissa Rianda, Sylvia Ardenia, Clara Gresika, Aurelia Coirina M. Pengertian lingkungan. Lingkungan yaitu berada di sekitar manusia, dan hidup berkembang kelangsungan hidup. Lingkungan hidup atau environment yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun lingkungan hidup menurut beberapa ahli, ada Otto Swartwout, S.J.M. C. Naughton, dan Larry L. Wolff, dan Sujono. Nah, untuk rincian pengertian pendidikan lingkungan hidup menurut beberapa ahli ini, teman-teman bisa langsung lihat atau baca di makalah yang kemarin sudah kami kelompok 1 bagikan. Selanjutnya ada tujuan PLH atau pendidikan lingkungan hidup. Tujuan ini yaitu untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Poin pembahasan selanjutnya adalah mengenai perkembangan pendidikan lingkungan hidup di tingkat negara-negara ASEAN. Jadi, negara-negara anggota ASEAN ini telah mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup atau PLH sejak adanya Konferensi Internasional Pendidikan Lingkungan Hidup pertama di Belgrade tahun 1975. Sejak dikeluarkannya ASEAN Environmental Education Action Plan atau EIEAP pada tahun 2000 sampai 2005, masing-masing negara anggota ASEAN tentu perlu memiliki kerangka kerja untuk pengembangan dan juga pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Nah, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN turut aktif dalam merancang dan melaksanakan ASEAN EIEAP ini. EIEAP memiliki 4 target, yakni pada pendidikan formal, pendidikan non-formal, pengembangan kapasitas tenaga kerja, dan juga jaringan kolaborasi dan komunikasi. Nah, pada intinya EIEAP ini atau ASEAN Environmental Education Action Plan pada tahun 2000 sampai 2005 ini merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya kerjasama dan regional antar sesama anggota ASEAN untuk turut meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di masing-masing negara. Selanjutnya adalah perkembangan PLH di Indonesia. Pada tahun 1975 merupakan awal mula perkembangan penyelenggaraan PLH, di mana Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Jakarta untuk pertama kalinya merintis pengembangan pendidikan lingkungan dengan menyusun garis-garis besar program pengajaran pendidikan lingkungan hidup yang diuji cobakan di 15 sekolah dasar di Jakarta pada periode tahun 77-78. Kemudian tahun 79 dibentuklah dan berkembang Pusat Studi Lapangan atau PSL dengan ditambah dikembangkan pendidikan analisis mengenai dampak daripada lingkungan atau AMDAL. Kemudian sejak 79 sampai hingga saat ini, berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guru-guru SD, SMP, dan SMA termasuk juga sekolah kejurusan. Pada tahun 96-97, terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan atau JPL yang beranggotakan LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2001 tercatat ada 76 anggota JPL yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Adanya program pendidikan lingkungan hidup ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut antara lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan dalam PLH, rendahnya tingkat kemampuan atau keterampilan, dan rendahnya komitmen baik perilaku pendidikan maupun masyarakat. Kemudian materi dan metode pelaksanaan PLH yang selama ini digunakan dirasakan belum memadai, sehingga pemahaman
kelompok sasaran mengenai pelestarian lingkungan hidup ini menjadi tidak utuh. Permasalahan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia selanjutnya ada materi dan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang tidak aplikatif. Ini terjadi karena kurang mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di daerah masing-masing. Selanjutnya, sarana prasarana pendidikan lingkungan hidup ini kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari pelaku. Nah, pengertian terhadap sarana dan prasarana untuk pendidikan lingkungan hidup ini sering sekali disalahartikan sebagai sarana fisik yang berteknologi tinggi sehingga menjadi faktor penghambat tumbuhnya motivasi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada kurangnya ketersediaan anggaran negara. Nah, ini juga mempengaruhi perkembangan pendidikan lingkungan hidup tersebut. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta ini tidak dapat maksimal karena terbatasnya dana atau anggaran dan kemungkinan penggunaannya yang kurang efisien dan efektif. Selanjutnya ada lemahnya koordinasi antara instansi terkait dan para pelaku. Hal ini terlihat dengan adanya gerakan pendidikan lingkungan hidup, yaitu ada formal dan non-formal yang masih bersifat sporadis, tidak sinergis, dan saling tumpah tindih. Nah, faktor penting lainnya ada juga belum adanya kebijakan pemerintah yang secara terintegrasi mendukung perkembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia. Seperti contohnya misalnya, kejadian yang dilakukan selama ini hanya bersifat bilateral dan lebih menekankan kerja sama antar instansi. Nah, selanjutnya ada sasaran kebijakan pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama, terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di lapangan sehingga dapat tercipta kepedulian dan komitmen masyarakat dalam turut melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, diarahkan untuk seluruh kelompok masyarakat, baik di pedesaan atau perkotaan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tujuan pendidikan lingkungan hidup ini bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik. Slide selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan lingkungan hidup. Jadi pendidikan lingkungan hidup ini yang melalui jalur formal, non-formal, dan jalur informal dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Diarahkan ke beberapa hal yang meliputi aspek ada kelembagaan, sumber daya manusia yang terkait dalam pelaku atau pelaksana maupun objek pendidikan lingkungan hidup, ada sarana dan prasarana, pendanaan, materi, komunikasi dan informasi, peran serta masyarakat, dan metode pelaksanaan. Kemudian di sini ada berbagai macam landasan-landasan kebijakan tentang pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yaitu tentang Program Pembangunan Nasional. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada juga undang-undang yang membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan masih banyak hal. Tentunya peraturan-peraturan atau landasan kebijakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Kebijakan umum. Kelembagaan PLH menjadi wadah atau sarana menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan. Selanjutnya itu sumber daya manusia PLH yang berkualitas dan berbudaya lingkungan. Berhasil tidaknya pelaksanaan PLH di lapangan itu ditentukan antara lain oleh kualitas dan kuantitas dari pelaku dan kelompok sasaran PLH. Sarana dan prasarana PLH sesuai dengan kebutuhan agar proses belajar mengajar dalam PLH dapat berjalan dengan baik. Itu perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang tentunya memadai. Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran PLH yang efisien dan efektif. Penyelenggaraan PLH perlu didukung oleh pendanaan yang memadai. Materi PLH yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, komprehensif, dan aplikatif. Penyusunan materi PLH itu harus mengacu pada tujuan PLH dengan memperhatikan tahap perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini. Selanjutnya, informasi yang berkualitas dan mudah diakses sebagai dasar komunikasi yang efektif. Selanjutnya, keterlibatan dan ketersediaan ruang bagi peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam PLH. Selanjutnya, metode PLH berbasis
kompetensi, hal yang penting dan sangat berperan dalam menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, strategi pelaksanaan. Pertama yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan PLH sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan dalam pelaksanaan PLH. Meningkatkan kualitas dan kemampuan kompetensi SDM PLH, baik pelaku maupun kelompok sasaran PLH sedini mungkin melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif. Selanjutnya, mengoptimalkan sarana dan prasarana PLH yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Selanjutnya, meningkatkan dan memanfaatkan anggaran PLH dan mendorong partisipasi publik serta meningkatkan kerjasama regional internasional untuk penggalangan pendanaan PLH. Kemudian menyiapkan dan menyediakan materi PLH yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern serta global sesuai dengan kelompok sasaran PLH, serta mengintegrasikan materi PLH ke dalam kurikulum lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, meningkatkan informasi yang berkualitas dan mudah diakses dengan mendorong pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, mendorong ketersediaan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan PLH. Terakhir, mengembangkan metode pelaksanaan PLH yang berbasis kompetensi dan partisipatif. Berikut referensi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, mari kita move ke Elita.